Nomo saya Alyo Wijaya dan saya tidak pernah menyangka akan menjadi penjahat dalam cerita keluarga saya sendiri. Tapi kadang-kadang orang yang pendiam adalah yang paling harus diawasi dengan saksama. Dibesarkan di pinggiran Jakarta yang luas, saya selalu menjadi yang bertanggung jawab, yang belajar sementara adik perempuan saya dino berpesta, yang menabung sementara dino menghabiskan uang seenaknya, yang merencanakan sementara dino hidup di saat ini saja. Selama 32 tahun, saya memainkan peran itu dengan sempurna sebagai putri yang andal, saudara yang bisa diandalkan, tulang punggung tak terlihat. Semua berubah pada malam hujan deras yang sejuk ketika saya sadar bahwa dalam pandangan keluarga saya, menjadi orang yang andal justru berarti bisa dibuang begitu saja. Saya masih ingat malam itu dengan jelas. Pohon kelapa di depan rumah keluarga kami baru mulai berbuah lebat, menghiasi halaman dengan hijau dan kuning cerah. Ibu memaksa mengadakan makan malam keluarga untuk membahas masa depan. Seperti biasa, saya datang 15 menit lebih awal membawa botol teh favorit ibu. Rumah terlihat persis seperti masa kecil saya, wallpaper bunga pudar di pintu masuk, anak tangga ketiga yang selalu berderit, foto-foto keluarga di koridor tempat saya tiba-tiba sadar selalu berada di pinggir, tersembunyi di balik senyum cerah Dino atau bahu lebar ayah. Alyo, kamu datang lebih awal seperti biasa. Panggil ibu dari dapur dengan nada kesal sayang yang sudah familiar. Ia menyeka tangan di celemeknya saat saya masuk, menerima ciuman pipi saya dengan kasih sayang yang setengah hati. Bisa tolong atur meja? Dino dan ayah sebentar lagi datang. Saya mengangguk, langsung jatuh ke rutinitas nyaman sebagai anak perempuan pembantu, anak baik, orang yang selalu bisa diandalkan. Ayah datang berikutnya, menggantung jaket di pintu dan hanya menepuk bahu saya sekilas sebelum langsung ke dapur menemui ibu. Saya mendengar percakapan mereka yang pelan, diselingi tawa kecil. Saya menyusun peralatan makan dengan presisi geometris, meluruskan garpu, pisau, dan sendok tepat 90 derajat dengan tepi meja. Dino datang paling akhir, tentu saja. Ia masuk seperti badai dengan parfum mahal dan permintaan maaf yang dramatis. Suaminya Arif mengikuti di belakang dengan senyum memanjakan. Mereka baru menikah setahun lebih dan Arif masih memandang Dino seolah ia bintang di langit. Maaf, macetnya gila, kata Dino sambil membagikan pelukan dan ciuman dengan gaya teatrikal. Dino selalu cantik, dengan rambut hitam bergelombang dan mata coklat yang berkilau. Senyum yang membuat orang lain ikut tersenyum. Di sampingnya, saya selalu merasa seperti sketsa pensil di sebelah lukisan air warna yang hidup. Tidak opo-opo, kami baru saja mengobrol, kata ayah, wajahnya langsung cerah seperti biasa setiap Dino masuk ruangan. Ayo makan sebelum dingin. Makan malam berlangsung seperti biasa dalam pertemuan keluarga kami. Ibu dan ayah membombardir Dino dengan pertanyaan tentang hidupnya, pekerjaannya di agensi pemasaran butik yang baru 6 bulan, rencana masa depan bersama Arif. Saya hanya menjawab ketika ditanya, yang jarang terjadi. Saya sudah lama belajar bahwa karier stabil saya sebagai direktur di Suryo Finance tidak pernah jadi topik menarik. Baru saat pencuci mulut, puding durian buatan ibu yang favorit saya, tujuan makan malam itu terungkap. Jadi, kata ayah sambil meletakkan garpu dengan bunyi klik tegas di piring porselen. Kami ingin kumpulkan semua karena ada kabar. Ibu meraih tangan ayah, matanya berkocok-kocok. Ayah dan ibu memutuskan pensiun dini. Bagus sekali, seru Dino sambil bertepuk tangan. Kalian berdua sudah bekerja keras. Sudah saatnya menikmati hidup. Saya mengangguk setuju, meski ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuat saya gelisah. Ada rencana? Mau traveling? Ayah berdeham. Sebenarnya ada rencana. Kami sudah memikirkannya lama dan memutuskan menjual rumah ini. Pernyataan itu menggantung di udara seperti napas yang ditahan. Rumah ini sudah 3 generasi di keluarga kami.
Kakek membangunnya dengan tangan sendiri setelah masa kemerdekaan. Saya selalu menganggap rumah ini akan tetap jadi milik keluarga. Kami menemukan apartemen indah di Bali, lanjut ibu dengan nada ceria berlebihan yang biasa ia pakai saat gugup. Di kompleks mewah dengan lapangan golf dan kolam renang. Tapi rumahnya saya mulai, lalu berhenti. Bukan hak saya mempertanyakan keputusan mereka. Kedengarannya bagus. Saya senang untuk kalian berdua. Masih ada lagi, koto ayah, matanya kini tertuju ke Dino, bukan saya. Kami tahu kamu dan Arif sedang menabung untuk rumah sendiri, sayang. Dan dengan bayi yang akan datang saya potong berpaling ke Dino dengan kaget. Ini pertama kali saya dengar soal kehamilan. Dino setidaknya punya cukup sopan untuk tampak malu. Saya mau bilang, Alyo, kami baru tahu minggu lalu. Selamat, koto saya otomatis, koto itu terasa hampa di mulut. Lagi-lagi tonggak keluarga, yang saya ketahui belakangan. Intinya, lanjut ayah, ibu dan ayah sudah bicara dan memutuskan ingin membantu kalian memulai. Setelah rumah terjual, kami akan beri sebagian hasilnya sebagai uang muka rumah kalian sendiri. Saya menunggu ia melanjutkan menjelaskan bagian mono yang akan saya dapat. Tapi saat keheningan memanjang dan empat pasang mata memandang saya dengan berbagai tingkat gelisah, saya sadar dengan perasaan mual bahwa tidak ada bagian untuk saya. Maaf, koto saya hati-hati sambil meletakkan garpu dengan kontrol sengaja. Saya rasa saya salah paham. Maksudnya kalian beri Dino uang dari penjualan rumah, tapi tidak untuk saya. Ibu gelisah di kursinya, menghindari pandangan saya. Alyo, kamu harus mengerti, adikmu mulai membangun keluarga. Dia dan Arif butuh bantuan lebih daripada kamu. Kamu sudah sukses sendiri. Kamu punya apartemen bagus di pusat kota. Pekerjaanmu di ban itu. Surya Finance, saya koreksi otomatis. 15 tahun saya kerja di sono, naik dari magang jadi direktur, tapi orang tua saya masih tidak ingat namanya. Benar. Benar, ayah melambai tangan tak acuh. Intinya kamu stabil, sudah mapan. Dino baru mulai hidup. Saya baru mulai, selo Dino sambil tertawa. Ayah, umur saya 29. Kamu tahu maksudku, koto ayah penuh sayang, dengan bayi dan segalanya. Ini saat krusial. Saya memandang sekeliling meja ke orang-orang yang seharusnya keluarga, saya dan merasakan sesuatu di dalam diri saya menjadi sangat diam dan tenang. Jadi, biar saya pastikan saya paham benar. Kalian menjual rumah keluarga kami yang sudah 3 generasi, dan kalian beri sebagian uang itu, uang dari rumah yang saya habiskan setiap Natal dan ulang tahun, yang saya bantu rawat dan perbaiki bertahun-tahun, kepada Dino, tapi tidak untuk saya, karena saya kerja keras dan membuat pilihan baik, jadi saya tidak pantas mendapatkannya. Sekarang, Alyo, ibu mulai dengan nada menenangkan, jangan dramatis. Bukan berarti kamu tidak pantas. Hanya saja Dino butuh lebih. Karena dia hamil, tanya saya. Atau karena dia selalu jadi kesayangan kalian? Meja menjadi sunyi. Kami tidak pernah mengakui kebenaran ini keras-keras sebelumnya, meski itu sudah jadi realitas tak terucap dalam dinamika keluarga kami selama yang saya ingat. Itu tidak adil, koto Dino, matanya mulai berkocok-kocok. Tepat pada waktunya, pikir saya sinis. Air mata selalu berhasil untuknya. Benarkah, tanya saya, terkejut dengan ketenangan suara saya sendiri. Ayah, saat saya lulus kuliah dengan cum laude, kalian beri saya kartu dengan rp 500.000. Saat Dino lulus dengan nilai pas-pasan, kalian beli mobil untuknya. Itu berbeda, protes ayah. Kamu punya beasiswa. Dino butuh-butuh apa? Lebih dari saya. Saat saya pindah ke apartemen pertama, saya isi dengan barang thrift store dan peninggalan.
Saat dino pindah, kalian beriset meja makan antik nenek dan praibu. Saat saya dapat promosi pertama, kalian lupa telepon balik untuk ucapkan selamat. Saat Dino dapat pekerjaan pertama setelah loncat dari 3 karier, kalian ajak seluruh keluarga rayakan di restoran mewah. Saya berdiri, kursi menggesek lantai kayu keras. Sepanjang hidup saya lihat kalian beri Dino segalanya sementara saya dapat sisanya. Dan saya terima karena itu yang dilakukan anak perempuan baik, kan? Mereka mengerti. Mereka tidak bikin masalah. Mereka tidak menuntut perlakuan sama karena itu egois. Alia, tolong duduk, kata ibu, suaranya gemetar. Kamu bikin semua gelisah. Bagus, jawab saya, kata itu tajam seperti kaca pecah. Sudah saatnya ada yang gelisah di keluarga ini selain saya. Saya pandang mereka satu persatu, ibu dengan tangan memilin serbet gugup, ayah dengan ekspresi mendung, Dino terisak halus sementara Arif menepuk tangannya tampak tidak nyaman. Tahukah kalian? Simpan uang kalian. Semuanya. Saya tidak mau atau butuh amal kalian. Tapi lain kali kalau butuh orang yang bertanggung jawab, yang antar ke dokter atau bantu hitung pajak atau perbaiki komputer. Jangan telepon saya, telepon anak perempuan sejati kalian. Saya ambil tas dan mantel, keluar mengabaikan panggilan mereka di belakang. Udara malam dingin di wajah panas saya saat masuk mobil. Mobil yang saya tabung dan beli sendiri tanpa bantuan siapapun. Saat saya menjauh dari rumah masa kecil untuk terakhir kali dalam bertahun-tahun, saya rasakan sesuatu bergeser di dalam diri. Putri andal, saudara baik, tulang punggung tak terlihat. Ya hilang. Menggantikannya adalah seseorang baru. Seseorang yang akhirnya sadar kebenaran mendasar, keluarga bukan yang lahir begitu saja. Keluarga adalah yang diperoleh. Dan keluarga saya putuskan saat bergabung ke jalan tol menuju pusat Jakarta, belum pantas mendapat saya. Malam itu saya tidak menangis. Saya tidak melempar barang atau jerit ke bantal atau telepon teman curhat. Sebaliknya, saya tuang segelas Scotch mahal yang saya simpan untuk acara spesial, duduk di meja dapur, dan mulai merencanakan. Karena kelebihan orang tak terlihat adalah orang lain membuka kerentanan mereka kepada Anda. Mereka lengah. Mereka lupa Anda mengawasi, mendengar, mengingat. Dan saya sudah mengawasi, mendengar, mengingat selama 32 tahun. Apartemen saya terasa berbeda malam itu. Bukan lagi tempat nyaman, tapi markas perang, pusat komando. Saya keluarkan laptop dan mulai buat catatan, metodis dan presisi seperti biasa. Pertama, saya tulis semua yang saya tahu tentang keuangan keluarga. Ayah selalu ceroboh dengan info sensitif di depan saya, yakin Alia yang andal takkan pernah memanfaatkannya. Saya tahu portofolio investasi yang ia mulai saat Dino lahir, bukan saat saya lahir. Saya tahu masalah pajaknya 3 tahun lalu yang saya bantu selesaikan diam-diam. Saya tahu kartu kredit rahasia ibu untuk hobi mengoleksi buku langka edisi pertama. Selanjutnya, saya daftar cara orang tua consistently memanjakan Dino sepanjang hidup kami. Perbedaan hadiah dan dukungan. Waktu mereka ubah jadwal acara keluarga untuk Dino tapi tak pernah untuk saya. Pengabaian santai atas prestasi saya di samping perayaan berlebihan atas prestasi Dino yang biasa saja. Akhirnya, saya buat daftar ketiga, aset dan sumber daya saya sendiri, posisi di Suryo Finance, jaringan rekan dan kontak selama 15 tahun di industri, reputasi sempurna saya, tabungan dan investasi yang tumbuh disiplin. Melihat daftar-daftar itu, rencana mulai terbentuk. Bukan balas dendam kecil. Saya sudah lewat itu. Ini akan lebih elegan, lebih menyeluruh, rekalibrasi total dinamika keluarga. Pagi berikutnya, saya telepon sakit ke kantor untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ada hal lebih penting.
Langkah pertama saya adalah ke kantor Pak Julian Santoso, pengacara keluarga yang menyusun wasiat kakek, yang mewariskan rumah kepada ayah. Pak Julian sudah hampir pensiun, rambutnya yang dulu hitam kini perak, tapi pikirannya masih tajam. Alio, salam hangat, saponyo saat sekretaris mengantar saya ke ruang kantor berpanel kayu. Ke surprise menyenangkan. Odo yang bisa saya bantu hari ini. Saya perlu lihat wasiat kakek, koto saya tanpa basa-basi. Dokumen asli, bukan hanya salinan yang dieksekusi. Alis tebal Pak Julian naik sedikit. Boleh tahu kenapa? Riset keluarga, jawab saya mulus. Saya sedang susun sejarah keluarga. Ia memandang saya sesaat, mata tajamnya melihat lebih dari yang saya inginkan, tapi sopan santun profesional menang. Biarkan saya cari. Sudah 22 tahun sejak kakek Budi meninggal. Pak Julian kembali 15 menit kemudian dengan map tebal, debu beterbangan. Ini dia, katanya sambil meletakkan map di meja dan membukanya hati-hati. Wasiat terakhir Budi Wijaya, tanggal Januari 1995. Saya condong ke depan saat ia membalik halaman, mencari bagian penting. Saat sampai bagian tentang rumah, saya minta berhenti. Bisa lihat halaman itu lebih dekat. Ia memutar dokumen ke saya, dan saya baca klausulnya dengan teliti. Kepada anak laki-lakiku Hadi Budi Wijaya, saya wariskan rumah dan tanah di Jalan Kelopo nomor 1542 untuk dijaga sebagai rumah keluarga bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Saya berhenti, membaca baris berikutnya. Jika rumah pernah dijual di luar keluarga, hasil penjualan harus dibagi rata di antara semua keturunan langsung yang masih hidup. Senyum lambat menyebar di wajah saya. Dibagi rata di antara semua keturunan langsung yang masih hidup, ulang saya pelan. Odo yang salah, tanya Pak Julian, melihat ekspresi saya berubah. Tidak, jawab saya sambil meluruskan tubuh. Akhirnya Odo yang benar. Bisa minta salinan resmi dokumen ini. Pak Julian tampak ragu. Saya butuh izin ayahmu sebagai pelaksana. Sebenarnya, potong saya, sebagai keturunan langsung yang disebut dalam wasiat, saya berhak akses dokumen ini. Dan sebagai direktur keuangan yang spesialisasi manajemen estate, saya paham undang-undang wasiat di negara ini. Tidak sepenuhnya benar, keahlian saya di keuangan korporat, bukan hukum waris, tapi Pak Julian tak perlu tahu. Ia berkedip, lalu mengangguk pelan. Tentu, sekretaris saya akan siapkan salinan untukmu. Terima kasih, saya tersenyum, ekspresi tidak sampai ke mata. Dan Pak Julian, rahasiakan ini dulu. Saya ingin kejutkan keluarga dengan proyek sejarah selesai. Ia setuju, meski kelelahan tak hilang dari matanya. Saya keluar kantor 30 menit kemudian dengan salinan resmi wasiat kakek aman di tas kerja. Potongan pertama rencana terkunci. Langkah berikutnya ke Suryo Finance, di mana saya minta pertemuan dengan Pak Richard Suryo, pendiri Danjau. Meski biasa lapor ke CFO, saya dan Pak Richard punya hubungan baik selama bertahun-tahun. Ia pernah bilang saya mengingatkannya pada dirinya muda, metodis, gigih, tak takut kerja keras. Alio, saponya bangkit dari meja besar saat saya masuk. Ini tak terduga. Paulo bilang kamu sakit hari ini. Odo urusan pribadi pagi ini, jelas saya. Tapi saya ingin bicara soal klien potensial baru. Pak Richard memberi isyarat duduk. Saya dengar. Cahaya Properti, kota saya menyebut salah satu firma pengembang properti mewah paling bergengsi di Jakarta. Mereka ingin ekspansi portofolio dan butuh panduan keuangan untuk proyek residensial mewah baru. Matanya tajam tertarik. Dan kamu tahu dari mana? Arif Santoso, manajer akuisisi baru mereka, adalah ipar saya. Ini secara teknis benar. Meski Arif jauh dari manajer akuisisi, ia analis junior yang baru 3 bulan,
Posisi yang ia dapat karena dino memohon saya beri rekomendasi kejvo mereka, teman kuliah lomo saya. Saya lihat, koto Pak Richard penuh pikir. Dan kamu pikir kita punya peluang bisnis mereka? Saya tahu kita punya, jawab saya percaya diri. Arif pastikan kalau saya yang tangani akun mereka, Cahaya akan tanda tangan dengan kita. Ini bohong. Tentu Arif tak pernah bilang begitu dan tak punya wewenang. Tapi saat siapapun tahu, rencana saya sudah jalan. Pak Richard memandang saya lomo. Ini bisa akuisisi besar untuk firma. Bisnis Cahaya bisa berarti jutaan V. Tepat, setuju saya. Makanya saya minta dua hal. Pertama, saya ingin pimpin tim pitch sendiri. Ia mengangguk. Masuk akal. Dan kedua, saya ingin promosi ke senior direktur dan kenaikan gaji 15%. Efektif sekarang. Alis Pak Richard naik. Itu cukup berani, Alyo. Berani tapi beralasan, bantah saya mulus. Saya bawa 3 klien besar tahun lalu sojo. Tim saya selalu outperform divisi lain soal kepuasan dan retensi klien. Dan sekarang saya akan bawa Cahaya, salah satu klien potensial terbesar di kota. Ya sandar di kursi. Mengingat Pak Richard tak bangun Suryo Finance dari nol dengan mudah ditipu, tapi ia juga tahu saat merebut peluang. Senior Direktur Yo, kenaikan 10%, ditambah 5% lagi kalau benar tanda tangan Cahaya dalam 60 hari, dan kamu butuh persetujuan Thomas sebagai atasan langsung. Setuju, koto saya sambil ulur tangan. Kami berjabat, deal terkunci. Akan siapkan dokumen, koto Pak Richard. Sekarang ceritakan lebih detail peluang Cahaya ini. Saya habiskan 30 menit berikutnya jelaskan strategi pitch detail, tahu setiap koto adalah konstruksi hati-hati untuk beli waktu. Pak Richard terkesan, seperti yang saya tahu. Saat keluar kantornya, saya dapat bukan hanya promosi dan kenaikan gaji, tapi kepercayaan penuhnya bahwa saya bisa wujudkan janji. Fakta bahwa janji itu sebagian besar fiksi tak mengganggu saya. Saya akan cari cara wujudkan Cahaya atau setoro saat waktunya tiba. Tapi sekarang ada urusan lebih mendesak. Malam itu, sebelum pulang, saya buat satu stop krusial lagi. Kantor harian Kompas di gedung tinggi pusat kota. Meski sudah lewat jam, saya tahu Elisa Montano masih di mejanya. Elisa dan saya kuliah sama, meski lingkaran berbeda. Ia dengan mahasiswa jurnalistik penuh gairah, saya dengan bisnis pragmatis. Kami reconet di acara alumni beberapa tahun lalu dan jaga pertemanan santai. Alyo Wijaya, saponyo kaget saat saya muncul di pintu kantor berantakan. Opo yang bawa kamu ke hal suci jurnalisme? Jangan bilang kamu akhirnya setuju diwawancara untuk artikel perempuan di keuangan yang saya kejar-kejar. Bukan persis, jawab saya sambil duduk di seberang mejanya. Meski mungkin saya lebih terbuka untuk itu sebentar lagi. Sebenarnya saya datang bahas cerita berbeda, yang saya rasa jauh lebih menarik. Elisa condong ke depan langsung mode reporter. Saya dengar. Apa yang kamu tahu tentang Cahaya Properti? Matanya menyipit sedikit. Pemain besar di properti mewah, punya koneksi politik, rumor potong sudut soal regulasi lingkungan, tapi tak pernah terbukti. Saya mengangguk. Dan soal proyek baru mereka, Mahkota. Kondominium mewah di tepi pantai, jawab Elisa cepat. Groundbreaking bulan depan, kalau saya ingat benar. Benar, konfirmasi saya. Dan opo pendapatmu kalau saya bilang mahkota dibangun di tanah yang gagal 3 kali uji dampak lingkungan sebelum anehnya lulus yang keempat? Elisa langsung diam, saya bilang itu kedengarannya cerita besar. Dan saya tanya kamu tahu dari mana? Saya buka tas kerja, keluarkan amplop tertutup, geser ke mejanya. Di dalam ada salinan uji itu beserta email antar eksekutif, Cahaya bahas cara tangani situasi. Saya hikliket bagian penting untukmu.
Ia tak bergerak sentuh amplop. Alyo, kalau yang kamu bilang benar, ini malpraktik korporat besar, mungkin kejahatan lingkungan, korupsi. Kenapa bawa ke Soyo? Soyo tatap matanya mantap. Karena ini harus terungkap dan karena Soyo percaya kamu tangani dengan benar. Dan tak ada hubungannya dengan fakta iparmu kerja di Cahaya, tanya Elisa tajam. Soyo sudah tahu ia riset tentang Soyo. Keterlibatan Arif periferal, aku Soyo. Ia analis junior, hampir tak terlibat keputusan, tapi tetap bisa kena dampak kalau cerita pecah, tunjuk Elisa. Soyo angkat bahu sedikit. Itu risiko kerja di perusahaan dengan etika dipertanyakan. Soyo yakin ia akan bangkit lagi. Dino selalu pastikan itu. Elisa memandang Soyo lomo. Odo lebih dari yang kamu ceritakan. Selalu odo, jawab Soyo dengan senyum kecil. Tapi dokumen asli, cerita nyoto. Opo yang kamu lakukan terserah. Akhirnya ia ambil amplop, timbang di tangan seolah ukur potensi ledakannya. Soyo perlu verifikasi semua. Tentu, setuju Soyo sambil berdiri. Ambil waktu sebanyak yang perlu. Meski Soyo sebut groundbreaking mahkota dijadwalkan 3 minggu lagi. Catat, koto Elisa kering. Dan Alyo, apapun permainan yang kamu mainkan, hati-hati. Cerita seperti ini bisa bakar semua yang terlibat. Soyo berhenti di pintu. Soyo andalkan itu. 2 minggu berikutnya, Soyo gerak metodis lewat fase awal rencana. Di kantor, Soyo susun tim pitch untuk Cahaya, arahkan mereka siapkan materi presentasi sementara, Soyo tangani manajemen hubungan sendiri. Promosi Soyo ke senior direktur diumumkan, lengkap dengan email ucapan selamat dari Pak Richard Suryo, yang seluruh tim eksekutif. Soyo pastikan kabar promosi Soyo sampai keluarga lewat saluran santai. Kenalan bersama sebut ke Dino, yang pasti sampaikan ke orang tua. Soyo tak telepon mereka tak telepon Soyo. Keheningan di antara kami tegang seperti kawat. Sementara itu, Soyo hubungi pengacara properti spesialis sengketa waris dan tunjukkan wasiat kakek. Jelaskan situasi rumah keluarga. Ia konfirmasi opo yang sudah Soyo curigai. Secara hukum, orang tua tak bisa jual rumah dan bagi hasil tak roto di antara anak tanpa langgar syarat wasiat. Transaksi semacam itu bisa ditantang di pengadilan. Mau Soyo kirim surat jelaskan posisi hukum, tanya pengacara. Belum, jawab Soyo. Tunggu sampai mereka benar-benar listing rumah untuk dijual. Tak perlu tunjuk kartu terlalu dini. Di front pribadi, Soyo pakai status baru sebagai senior direktur upgrade apartemen, sewa desainer ubah dari nyaman jadi mewah sungguhan. Soyo beli wardrobe baru, potong rambut di salon eksklusif Jakarta, bahkan tukar sedan biasa dengan Audi Slack. Kalau Soyo akan dicasting sebagai penjahat dalam cerita keluarga, Soyo putuskan tampil sesuai peran. Saat transformasi ini, Soyo terima telepon tak terduga dari Arif. Ipar Soyo dan Soyo tak pernah dekat. Ia selalu perlakukan Soyo dengan sikap acuh tak acuh seperti keluarga lain. Jadi nomo dia di layar panggilan Soyo surprise. Arif, jawab Soyo dingin. Ini tak terduga. Alyo, katanya tegang. Kita perlu bicara langsung. Penting. Soyo pertimbang tolak tapi putus dengar opo yang ia katakan mungkin beri info berguna. Bisa ketemu makan siang besok jam pukul 12.30 di restoran mewah Sudirman. Restoran itu salah satu paling mahal di Jakarta. Butuh reservasi minggu sebelumnya kecuali kalau kamu senior direktur di Suryo Finance dengan akun korporat. Arif akan tahu dan paham pesan yang Soyo kirim. Baik, setuju iya kaku. Besok jam pukul 12.30. Hari berikutnya, Soyo tiba tepat waktu. Pakai setelan power charcoal grey yang harganya lebih dari sewa bulanan kebanyakan orang. Matre menyopo nomo Soyo dan antar ke meja prime dekat jendela menghadap sungai. Arif datang 7 menit terlambat,
tampak kacau. Rambutnya yang biasa rapi sedikit acak-acakan, odo ketegangan di moto, yang bicara malam tanpa tidur. Kamu telat, catat saya saat ia geser ke kursi seberang. Majat, gumamnya, meski kami berdua tahu alasan sebenarnya, ia ditahan sementara saya langsung duduk. Mau minum opo? Tanya pelayan yang mengambang. Air sojo untuk saya, koto Arif. Saya minta segelas anggur Jateau Margauj, jawab saya, sebut anggur yang saya tahu 1,3 juta per gelas. Dan kami butuh beberapa menit dengan menu. Saat pelayan pergi, Arif condong ke depan, suara rendah dan mendesak. Apa yang kamu lakukan sebenarnya, Alyo? Saya angkat alis. Makan siang dengan ipar. Itu masalah. Potong omong kosong, desisnya. Saya tahu kamu tanya-tanya soal proyek mahkota. Orang di Cahaya bicara, dan tiba-tiba Surya Finance tiba-tiba ikut saing tangani keuangan kami, dengan kamu pimpin tim pitch. Saya tersenyum tenang. Saya hanya eksplor peluang bisnis yang bisa untungkan kedua perusahaan. Ini soal pertengkaranmu dengan Dino dan orang tua, kan? Suara Arif naik sedikit sebelum ia kendalikan. Kamu coba bikin masalah di kerja saya untuk balas dendam mereka. Arif, koto saya dengan nodo khawatir palsu. Kamu kelihatan paranoid. Stres berat akhir-akhir ini. Saya dengar tim compliance regulasi di Cahaya kerja overtime baru-baru ini. Wajahnya memucat. Bagaimana kamu tahu itu? Saya buat bisnis saya tahu hal-hal. Jawab saya saat pelayan kembali dengan minuman. Itu yang bikin saya bagus di pekerjaan. Saya minum anggur sengaja, nikmati aroma blood currant dan jedar hampir sebanyak nikmati ketidaknyamanan Arif yang tumbuh. Apa yang kamu mau? Tanya ya akhirnya, suara hampa. Mau, ulang saya polos. Saya tidak mau opo-opo dari kamu, Arif. Saya sangat puas dengan hidup saya. Bahkan, hidup saya tak pernah lebih baik. Promosi baru, mobil baru, wardrobe baru. Saya berkembang. Sementara sistematis hancurkan karier saya, bantahnya. Saya letakkan gelas anggur dengan presisi. Karier kamu akan jadi opo yang kamu buat, Arif. Sama seperti karier saya, tanpa koneksi keluarga atau bantuan atau perlakuan khusus. Ya pandang saya, kesadaran muncul di matanya. Ini bahkan bukan soal saya, kan? Ini soal Dino, soal orang tua dan rumah. Rumah hanya gejala penyakit jauh lebih dalam, jawab saya, nodo mengeras. Penyakit yang sudah membusuk di keluarga saya puluhan tahun. Alyo, masuk akal, pinta Arif. Dino hamil. Kami mulai keluarga. Kami butuh uang itu untuk rumah. Dan saya butuh orang tua yang menghargai saya, potong saya, suara tetap tenang sempurna. Kita tak selalu dapat yang kita butuh, kan? Arif usap rambut yang sudah acak-acakan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya beri isyarat pelayan. Saya akan pesan bebek crispy, koto saya ringan. Saya dengar enak di sini. Sial, Alyo. Serius. Saya serius, jawab saya, semua kepura-puraan hangat hilang dari suara. Saya akan jalani hidup saya, Arif. Saya akan unggul di pekerjaan. Saya akan buat keputusan yang untungkan saya tanpa pertimbangan orang yang tak pernah pertimbangkan saya. Dan kalau keputusan itu kebetulan punya konsekuensi untuk kamu, Dino, dan orang tua, yaitu cara dunia bekerja, kan? Kamu buat kesalahan, ya ingatkan. Keluarga harus saling dukung. Keluarga saya jelas sekali bahwa saya bukan bagian sejati, jawab saya. Jadi saya hanya hormati keinginan mereka dan bertindak sesuai. Pelayan mendekat, no tepat di tangan. Sudah siap pesan? Yo, koto saya mulus. Saya pesan bebek, dan ipar saya yang bayar tagihan.
Saya berdiri, ambil tas. Saya khawatir odo urusan kantor muncul. Arif, nikmati makan siangmu. Oh, dan sampaikan salam sayang saya ke Dino dan bayinya. Saya keluar tanpa tunggu jawaban, tinggalkan ia terkejut dan diam di meja. Mungkin kekanak-kanakan meninggalkan ia bayar gelas anggur 1,3 juta, yang hampir tak saya sentuh. Tapi kadang kekanak-kanakan punya kepuasan sendiri. Hari berikutnya, saya terima telepon panik dari ibu. Saya biarkan ke voicemail, dengar pesannya dengan minat dingin. Alyo, ini ibu. Kita perlu bicara segera. Ayah dan ibu baru dapat telepon aneh dari Pak Julian soal wasiat kakek dan rumah. Dan sekarang Arif bilang kamu bikin masalah di kerjanya. Tolong telepon balik secepatnya. Penting. Saya hapus pesan tanpa balas. 3 telepon lagi menyusul 2 hari berikutnya. 1 dari ayah menuntut tahu opo yang saya pikir saya lakukan, dan 2 lagi dari ibu dengan nada semakin memohon. Saya abaikan semua. Podo hari keempat, cerita Elisa pecah di Kompas. Judulnya segalanya yang saya harapkan. Pengembang mewah mahkota dibangun atas laporan lingkungan palsu. Artikel itu masterpiece jurnalisme investigasi detail bagaimana cahaya properti tekan penilaian lingkungan negatif, mungkin suap pejabat, dan sengaja rencanakan bangun kondominium mewah di tanah yang punya risiko lingkungan signifikan. Arif tak disebut nama, tapi saham Cahaya anjlok 15% akhir hari. Telepon saya meledak dengan panggilan dan pesan dari orang tua, dari Dino, dari Arif. Saya ganti ke mode do not disturb dan fokus kerja, khususnya pitch mendatang ke Cahaya, yang sekarang jelas takkan terjadi. Saya asumsikan kamu sudah lihat Kompas, kata Pak Richard Suryo saat panggil saya ke kantor sore itu. Sudah, jawab saya tenang. Tuduhan mengganggu. Memang mengganggu, setuju ya sambil pandang saya dengan mata tajam, terutama karena kita sudah investasikan sumber daya besar kejar bisnis Cahaya. Saya angguk tak terganggu. Risiko kalkulasi yang sayangnya tak berjalan seperti harapan. Namun, saya sudah hubungi Bradford Properties, kompetitor utama Cahaya. Mereka sangat tertarik bahas hubungan potensial, terutama mengingat kesulitan Cahaya saat ini. Ekspresi Pak Richard berubah dari khawatir jadi tertarik. Bradford Properties, bahkan lebih besar dari Cahaya. Persis, setuju saya. Dan tak seperti Cahaya, catatan lingkungan mereka sempurna. Saya yakin ini peluang lebih berharga untuk Suryo Finance. Saat keluar kantor Pak Richard, saya tak hanya selamatkan reputasi profesional, tapi tingkatkan, ubah opo yang bisa jadi kemunduran karier jadi angin segar bagi firma. Pak Richard terkesan. Saya lihat di matanya, di rasa hormat baru yang ia tunjukkan. Malam itu saat siap pulang, asisten saya beritahu odo orang tunggu lihat saya. Dia bilang saudara perempuanmu, tambahnya ragu, jelas tangkap ketegangan di suara saya saat tanya siapa. Saya pertimbang tolak lihat Dino, tapi rasa ingin tahu menang. Antar masuk, instruksi saya, tetap duduk di belakang meja. Dino masuk hati-hati, seolah masuk sarang singa. Ia tampak berbeda dari makan malam fatal itu, kurang rapi, lebih stres. Matanya merah, makeup sempurna biasanya dipakai buru-buru. Alyo, mulai Dino sambil berdiri dekat pintu. Terima kasih mau lihat saya. Saya sangat sibuk, jawab saya dingin. Mau opo? Ia tersentak nodo saya, tapi tegakkan bahu. Saya mau tahu kenapa kamu lakukan ini. Kenapa kamu coba hancurkan karier Arif? Kenapa kamu ancam gugat ibu dan ayah soal rumah? Saya tak ancam gugat siapapun, potong saya. Saya hanya buat Pak Julian sadar bahwa saya sadar syarat wasiat kakek. Kamu tahu maksud saya, kata Dino, kilatan kesabaran lamanya muncul. Kamu coba hancurkan segalanya untuk kami karena marah soal rumah.
Soyo sandar di kursi, pandang dia tanpa emosi. Itu yang kamu pikir ini soal rumah? Bukan, tantangnya. Tidak, Dino. Ini soal 32 tahun diperlakukan sebagai pikiran kedua dalam keluarga sendiri. Rumah hanya penghinaan terakhir. Itu tidak adil, protesnya, seperti dimakan malam. Ibu dan ayah sayang kamu. Sebagai konsep abstrak, mungkin, setuju Soyo. Putri sulung bertanggung jawab yang tak butuh perhatian atau dukungan atau pengakuan. Yang andal yang bisa diandalkan tapi tak pernah dihitung. Wajah Dino runtuh. Alyo, tolong. Arif dalam masalah besar di kerja. Mereka investigasi semua, yang tahu proyek mahkota. Ia bisa kehilangan pekerjaan, mungkin hadapi konsekuensi hukum. Kedengarannya masalah Arif, jawab Soyo. Bukan masalah Alyo. Bagaimana kamu bisa sedingin itu, tuntutnya, air mata mengalir di pipi. Kita keluarga. Soyo berdiri pelan, telapak tangan roto di meja. Benarkah? Karena dari tempat Soyo berdiri, keluarga adalah jalan satu arah sepanjang hidup Soyo. Soyo beri, kamu ambil, Soyo dukung, kamu terima, Soyo capai, kamu abaikan, Soyo odo, kamu abaikan. Itu tidak benar, bisiknya. Tapi keyakinan tak odo di suaranya. Benarkah? Ceritakan, Dino, kapan terakhir kamu telepon Soyo hanya tanya kabar? Kapan terakhir ingat ulang tahun Soyo tanpa ibu ingatkan? Kapan terakhir rayakan prestasi Soyo seperti Soyo rayakan milikmu? Ya diam, tak bisa tatap mata Soyo. Itu yang Soyo pikir, koto Soyo pelan. Sekarang, kalau kamu permisi, Soyo odo kerja. Alyo, tolong. Dino coba sekali lagi. Soyo saudara perempuanmu. Soyo hamil, keponakanmu atau keponakan laki-lakimu. Kamu tak peduli sama sekali. Soyo pandang dia lomo. Wanita cantik, termanjakan ini yang meluncur lewat hidup di angin pemanjaan keluarga. Tak pernah tanya kenapa laut selalu tenang untuknya dan kasar untuk Soyo. Selamat atas kehamilanmu, Dino, koto Soyo akhirnya. Soyo harap kamu punya bayi sehat, tapi Soyo rasa lebih baik kita jaga hubungan profesional dari sekarang. Profesional, ulangnya bingung. Yo, Soyo tak ikut campur hidupmu, dan Soyo harap kamu beri sopan santun sama. Tak odo lagi muncul di kantor tanpa pemberitahuan. Tak odo lagi permohonan air mata soal kesetiaan keluarga, yang hanya mengalir satu arah. Kamu tak mungkin serius, bisiknya. Soyo serius, jawab Soyo, tekat mengeras tiap koto. Sekarang, tolong pergi. Soyo odo conference cal 5 menit lagi. Dino pergi dengan bahu merosot kalah. Dan Soyo tak rasakan opo-opo. Bukan puas, bukan penyesalan, bukan marah, bukan sedih, hanya kekosongan mendalam di tempat perasaan keluarga seharusnya. Fase berikutnya rencana, Soyo berjalan dengan presisi matematis. Pengacara properti kirim surat resmi ke orang tua jelaskan syarat wasiat kakek dan jelas bahwa usaha jual rumah dan bagi hasil tak roto akan picu tindakan hukum. Ayah telepon marah. Soyo biarkan ke voicemail. Dengar Soyo, Nono mudo. Suaranya menggelegar dari speaker. Soyo tak tahu permainan opo yang kamu mainkan, tapi ini berhenti sekarang. Kamu hancurkan keluarga ini dengan egois dan iri podo adikmu. Kalau mau bicara seperti orang dewasa, kamu tahu di mana cari kami. Kalau tidak, jauhi ibumu. Kamu patahkan hatinya dengan omong kosong ini. Soyo simpan pesan sebagai bukti temperamennya, lalu hapus dari telepon. Sementara itu, skandal Cahaya terus terungkap di media. 3 eksekutif ditempatkan cuti administratif pending investigasi. Groundbreaking mahkota ditunda tak tentu, dan Arif, sebagai analis junior dengan akses terbukti ke laporan lingkungan,
diinterogasi panjang oleh investigator internal dan pejabat regulasi. Saya tak perlu lakukan opo-opo lagi. Situasi punya momentum sendiri. Saya hanya awasi dari jauh. Nomo saya tak terhubung ke opo pun saat konsekuensi tindakan saya merambat keluar. Bradford Properties, rasakan peluang manfaatkan kesialan kompetitor, antusias tanda tangan dengan Suryo Finance. Pak Richard senang, puji publik cali ketajaman saya kejar Bradford bahkan sebelum skandal Cahaya pecah. Bintang profesional, saya terus naik. 3 minggu setelah konfrontasi dengan Dino, saya terima pesan teks dari nomor tak dikenal. Ini Arif. Dino tak tahu saya hubungi kamu. Bisa ketemu? Odo yang kamu harus tahu. Saya pertimbang abaikan, tapi rasa ingin tahu lagi menang. Restoran Sudirman, jam 7 malam besok, teks bali saya. Kali ini Arif datang lebih awal. Ia sudah tunggu di meja saat saya diantar masuk. Minum opo yang tampak doubles coach. Ia tampak lebih buruk dari pertemuan terakhir. Kurus dengan lingkar hitam di moto dan energi gugup yang muncul di gerakan kecil tangan terus-menerus. Terima kasih datang, katanya saat saya duduk. Opo yang mau kamu ceritakan, tanya saya, lewati basa-basi. Ia tarik napas dalam. Saya dipecat dari Cahaya. Saya turut sedih dengar, jawab saya tanpa intonasi. Tidak, kamu tidak, katanya dengan senyum pahit memutar bibir. Tapi bukan itu kenapa saya minta ketemu. Saya mau bilang saya tahu opo yang kamu lakukan. Saya angkat alis, tak bilang opo-opo. Laporan lingkungan, lanjutnya, email-email itu, cerita di Kompas, saya telusuri balik. Dokumen dari temanmu Elisa Montano, tapi seseorang beri ke dia. Seseorang yang tahu persis opo dicari dan di mono. Kedengarannya teori konspirasi bagus, Arif. Bukan teori, katanya condong ke depan. Saya tahu itu kamu karena saya tahu siapa yang akses file dari server. Hanya 3 orang selain saya lihat laporan itu bulan sebelum cerita pecah. Atasan langsung saya yang sekarang cuti administratif, kepala tim compliance regulasi yang kerjasama dengan investigator, dan Jessica Lestari dari akuntansi. Saya jaga ekspresi netral, meski dalam hati mengutuk kelalaian. Saya pakai login teman Jessica untuk akses server Cahaya, yakin tak ada yang cek login akuntansi untuk laporan lingkungan. Saya underestimate ketangkasan Arif. Jessica Lestari, lanjut Arif, yang kebetulan teman sesorority kuliahmu, yang kebetulan absen karena flu hari loginnya dipakai download laporan itu, yang bersumpah tak pernah akses dan tak tahu bagaimana loginnya dipakai. Cerita menarik, kata saya tenang. Tapi saya gagal lihat hubungannya dengan saya. Potong omong, Alio, kata Arif, suara rendah tapi intens. Saya tahu itu kamu. Saya bisa buktikan itu kamu. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan dengan info itu? Untuk pertama kali sejak semua mulai, saya rasakan kilatan kekhawatiran sungguhan. Kalau Arif benar bisa buktikan saya akses ilegal server Cahaya, pakai kredensial curian, dan bocor dokumen rahasia Kepers, konsekuensinya berat, profesional, finansial, dan mungkin hukum. Apa yang kamu mau? Tanya saya, mengulang pertanyaannya dari pertemuan sebelumnya. Ia habiskan scotch dan letakkan gelas dengan hati-hati. Saya mau kamu berhenti. Berhenti ancam orang tua soal rumah. Berhenti coba hukum Dino karena jadi anak kesayangan. Berhenti vendetta ini terhadap keluarga sendiri. Dan kalau tidak, saya bawa yang saya tahu ke tim hukum Cahaya, katanya sederhana. Mereka cari kambing hitam. Alio dan spionase korporat ilegal akan jadi target memuaskan bagi mereka. Saya pandang dia, reases. Saya underestimate Arif. Di balik eksterior rapi suami penyayang Dino, ada pikiran licik dan garis kejam yang tak saya kreditkan. Kamu akan lakukan itu, tanya saya.
Kamu berpotensi kirim saudara perempuan istri dan ibu anakmu ke penjara atas sengketa keluarga. Untuk lindungi istri dan anak yang belum lahir. Dalam detik, jawabnya tanpa ragu. Pertanyaannya, kamu mau risiko penjara untuk lanjutkan perang yang kamu mulai? Saya pertimbangkan opsi hati-hati. Saya bisa tantang bluffnya, tapi risikonya besar. Saya bisa ancam balik, tapi ia tampak siap. Atau saya bisa tampak mengalah, beli waktu netralisir ancaman tak terduga ini. Apa persis yang kamu minta saya lakukan? Tanya saya akhirnya. Cabut pengacaramu. Bilang orang tua kamu takkan gugat penjualan rumah atau coro mereka bagi uang dan tinggalkan Dino dan saya sepenuhnya. Tak ada lagi sabotase korporat. Tak ada lagi gali kehidupan profesional saya. Saya angguk pelan seolah pertimbang syaratnya. Dan sebagai balasan, kamu simpan yang kamu pikir kamu tahu untuk diri sendiri. Itu Deal, konfirmasinya. Saya butuh waktu pikir, kata saya. Kamu punya sampai Jumat, jawab Arif berdiri. 3 hari, lalu saya lakukan yang harus saya lakukan lindungi keluarga. Ia pergi tanpa kata lagi, tinggalkan saya sendiri di meja dengan pikiran berputar. Ini komplikasi tak terduga, tapi bukan yang tak teratasi. Arif buat kesalahan krusial beri saya waktu respons. Waktu selalu keuntungan bagi yang tahu pakai. Saya beri isyarat pelayan dan pesan segelas anggur, izinkan diri nikmati momen ketegangan. Permainan baru sojo jadi lebih menarik. Pagi berikutnya, saya buat 3 telepon sebelum bahkan sampai kantor. Pertama ke Jessica Lestari, beri peringatan kredensialnya dikompromikan dan ia harus lapor ke It Security Cahaya segera. Yang ngeri dan berterima kasih atas heads up, tak pernah curiga saya yang pakai loginnya. Telepon kedua ke Elisa Montano, beri versi diedit hati-hati percakapan saya dengan Arif. Ya semakin dekat ke sumbermu, saya ingatkan. Kamu mungkin mau siap kemungkinan bela ceritamu. Sumber saya terlindung, pastinya. Dan dokumen berdiri sendiri. Biar ia datang kalau mau. Tim hukum Kompas akan habisi dia. Telepon ketiga ke Pak Julian Santoso. Saya perlu tahu odo opo dalam wasiat kakek soal konsekuensi usaha langgar syaratnya. Tanya saya tanpa basa-basi. Pak Julian merenung. Biarkan saya cek dokumen lagi. Saya rasa odo klausul. Yo, ini. Setiap usaha memutar atau langgar syarat wasiat ini akan hasilkan kehilangan langsung semua hak dan klaim atas properti yang dimaksud. Artinya kalau orang tua coba jual rumah dan bagi hasil tak roto, mereka bisa kehilangan semua hak atas rumah sepenuhnya, akan kembali dipegang terus untuk semua keturunan langsung, saya dan Dino dalam kasus ini. Dan kalau salah satu keturunan itu juga coba langgar syarat, moko hanya keturunan non-pelanggar yang pertahankan hak atas properti, jawab Pak Julian. Alyo, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Hanya eksplor semua kemungkinan, kata saya samar. Terima kasih klarifikasinya. Bersenjata info ini, saya susun strategi baru. Arif ancam saya, pikir ia pegang tangan atas. Ia akan segera tahu betapa salahnya. Malam itu, saya kunjungi rumah orang tua tanpa pemberitahuan. Risiko kalkulasi. Temperamen ayah terkenal, tapi perlu untuk yang saya rencanakan. Ibu buka pintu, matanya melebar kaget. Alyo, kami tak harapkan kamu. Boleh masuk, tanya saya formal. Ia minggir tanpa kata, antar saya ke ruang tamu familiar tempat drama keluarga mulai. Ayah di kursi biasa, kacamata bojo dihitung saat review dokumen. Ia angkat kepala saat saya masuk, ekspresi mengeras. Jadi kamu akhirnya putuskan hadapi kami, saponya sebagai salam. Hadi, tegur ibu lembut. Coba sopan. Saya tetap berdiri, tolak isyarat ibu ke sofa. Saya tak ambil banyak waktu.
Saya hanya datang bilang saya tarik keberatan saya atas penjualan rumah. Alis ayah naik kaget. Opo jebakannya? Tak odo jebakan, jawab saya roto. Jual rumahnya. Beri semua uang ke dino kalau mau. Saya tak peduli lagi. Begitu saja, tanya ibu curiga. Setelah semua ancaman hukum dan drama. Begitu saja, konfirmasi saya. Saya sadar ada hal lebih penting daripada uang atau properti, seperti ketenangan pikiran, fokus pada hidup sendiri daripada terjebak ketidakadilan masa lalu. Ayah mendengus. Ketidakadilan? Lucu dari kamu. Kamu punya semua keuntungan. Hadi, tolong, potong ibu. Jangan mulai lagi. Alia coba buat damai. Saya tersenyum tipis. Yo, saya coba. Bahkan, saya sudah instruksikan pengacara tarik suratnya. Kalian akan terima konfirmasi besok. Baik, koto ayah, jelas salah langkah oleh penyerahan tak terduga ini. Senang kamu sadar. Saya sadar sesuatu, setuju saya kritis. Sekarang, permisi, saya ada rencana malam ini. Tak mau minum teh dulu, tanya ibu. Kami jarang lihat kamu minggu-minggu ini. Lain kali mungkin, jawab saya sudah bergerak ke pintu. Sampaikan salam sayang ke Dino saat bicara dengannya. Saya tinggalkan mereka bingung di belakang, persis seperti yang saya maksud. Saat mereka sadar apa yang sebenarnya saya lakukan, sudah terlambat. Pagi berikutnya, pengacara saya kirim bukan penarikan surat sebelumnya, tapi surat baru. Ditujukan ke orang tua dan ke Dino serta Arif. Detail klausul yang Pak Julian higliget, jelaskan jelas bahwa usaha memutar wasiat kakek akan hasilkan kehilangan lengkap hak properti. Karena Alia Wijaya punya bukti bahwa baik Hadi dan Moyo Wijaya maupun Dino dan Arif Santoso secara aktif konspirasi langgar syarat wasiat Budi Wijaya. Surat itu simpul. Ia siap ajukan ke pengadilan penegakan penuh klausul kehilangan yang akan hasilkan properti dipindah sepenuhnya ke kepemilikan dia. Ini bluff. Tentu saya tak punya bukti semacam itu, setidaknya dalam bentuk admisible. Tapi saya kenal keluarga saya. Ayah akan marah, ibu akan khawatir, Dino akan panik, dan Arif akan kenali ancaman balik untuk opo adanya. Benar saja, telepon saya berdering kurang dari 1 jam setelah surat pasti sudah terkirim. Arif. Opo yang kamu lakukan sialan, tuntutnya tanpa basa-basi. Ini bukan yang kita bahas. Kita tak bahas opo-opo, jawab saya tenang. Kamu beri tuntutan dan saya bilang akan pikir. Saya sudah pikir dan putuskan pendekatan berbeda. Kamu bluff, katanya. Tapi ada ketidakpastian di suaranya. Kamu tak punya bukti konspirasi. Benarkah, bantah saya. Pesan teks antara kamu dan Dino bahas cara pastikan saya tak dapat tangan di uang rumah. Email antara ayah dan agen properti khusus sebut rencana jual rumah dan beri hasil hanya ke Dino. Rekaman percakapan telepon dengan ibu di mono ya akui rencana selalu eksklusi saya. Arif diam lama. Apa yang kamu mau, Alia, tanya ya akhirnya, mengulang refrain kami. Apa yang selalu saya mau, jawab saya sederhana. Kesetaraan, hormat, pengakuan tempat saya di keluarga ini. Dan bagaimana kami beri itu, tanya ya lelah. Kamu tak bisa, kata saya. Sudah terlambat. Tapi yang bisa kamu beri adalah yang secara hukum milik saya, setengah hasil penjualan rumah, seperti yang kakek maksud. Dan kamu berhenti ancam saya dengan eksposur soal situasi Cahaya. Dan kalau saya setuju, kamu cabut tuduhan konspirasi. Saya akan, konfirmasi saya. Pengacara saya akan susun perjanjian stipulasi hasil penjualan rumah dibagi rata antara Dino dan saya sesuai wasiat kakek. Semua tanda tangan dan pertempuran ini berakhir. Arif mendesah berat. Saya akan bicara dengan Dino dan orang tua.
Lakukan, koto soyo. Kamu punya sampai besok beri jawaban. Soyo tutup telepon, puas dengan arah yang bergerak. Arif cukup pintar kenali saat dikalahkan. Pertanyaannya apakah orang tua dan Dino akan dengar akal sehat. Jawaban datang sore berikutnya dalam bentuk email pendek dari ayah. Pengacaramu bisa kirim perjanjian. Kami akan tanda tangan. Kemenangan semacam itu, tapi terasa hampa. Kemenangan teknis yang selesaikan tak odo dari penyakit mendasar yang infeksi keluarga soyo puluhan tahun. Soyo amankan hak finansial soyo, tapi utang emosional tetap tak dibayar dan soyo mulai curiga tak terbayar. 2 hari kemudian, perjanjian ditandatangani semua pihak. Rumah akan dijual dan hasil dibagi rata antara Dino dan soyo. Orang tua jogo cukup untuk beli apartemen Bali, dan sisanya dibagi tengah. Tak odo pemanjaan, tak odo perlakuan khusus, hanya kesetaraan matematis. Soyo harap rasakan kemenangan. Sebaliknya, soyo rasakan kosong. Malam itu saat duduk di apartemen mewah, dikelilingi pernak-pernik sukses profesional, soyo dapati diri pandang foto lomo yang soyo simpan tersembunyi di laci meja. Foto itu tunjuk Dino dan soyo sebagai anak kecil, mungkin 6 dan 9 tahun, lengan melingkar satu sama lain sambil senyum ke kamera, gigi ompong dan terbakar matahari dari hari di pantai. Soyo tak ingat kapan terakhir kami pandang satu sama lain dengan cinta sederhana seperti itu. Mungkin kami takkan pernah lagi. Telepon Soyo bergetar dengan teks dari Pak Richard Suryo. Deal Bradford final. Dewan terkesan. Posisif buka kuartal depan. Tertarik. Soyo balas teks sederhana absolutely dan letakkan telepon. Tanya kenapa prospek promosi lain. Sesuatu yang Soyo kerja bertahun-tahun, tinggalkan Soyo rasakan begitu sedikit. 3 bulan kemudian, rumah terjual dengan harga jauh lebih tinggi dari harapan berkat perang tawaran antara 2 pengembang. Bagian Soyo jadi lebih dari 12 miliar, jumlah besar, tapi kini berarti jauh lebih sedikit bagi Soyo daripada prinsip yang diwakilinya. Dino lahirkan bayi laki-laki sehat 2 minggu setelah penjualan tutup. Soyo kirim hadiah ratle perak dari toko mewah, elegan dan mahal, tapi tolak undangan temui keponakan Soyo. Beberapa luka masih terlalu segar, beberapa jembatan terlalu habis terbakar. Orang tua pindah ke apartemen Bali dan menetap di pensiun. Mereka telepon sesekali, percakapan canggung penuh laporan cuaca dan pertanyaan superficial soal pekerjaan Soyo. Soyo jawab sopan tapi singkat. Jaga jarak yang tampak cocok untuk kami semua. Soal Arif, ia dapat posisi baru di firma pengembangan lebih kecil. Kariernya memar tapi tak hancur oleh skandal Cahaya. Kami jaga sopan santun profesional dingin podo kesempatan langko jalan kami bersilang di lingkaran keuangan Jakarta. Dan Soyo lanjut naik di Suryo Finance, amankan posisif. Dan dengan itu pengaruh dan hormat yang tak pernah Soyo kenal dalam hidup keluarga. Soyo kencan sesekali, buat teman baru, traveling ke tempat yang selalu ingin Soyo lihat. Soyo bangun hidup sepenuhnya milih sendiri, bebas dari bayang perbandingan dan kekecewaan keluarga. Baru hampir setahun kemudian pertemuan tak terduga paksa, Soyo hadapi biaya sejati kemenangan Soyo. Soyo digolo amal diadakan klien besar Suryo Finance. Acara gemerlap di Institut Seni dengan elite keuangan dan sosial Jakarta hadir. Soyo berkeliling kerumunan, gelas campakne di tangan, saat Soyo lihat dia di seberang ruangan. Dino, dalam gaun biru malam yang elegan sembunyikan sisa berat badan kehamilan, rambut disanggul rumit yang tekankan garis leher halus. Ia bicara hidup dengan pasangan tua yang tak Soyo kenal, satu tangan gestur ekspresif, sementara tangan lain istirahat protektif di lengan pria berambut perak yang jelas bukan Arif. Soyo beku, sesaat disorientasi oleh kehadirannya tak terduga dan absen suaminya. Sebelum Soyo putuskan dekati atau mundur, ia berbalik dan lihat Soyo. Moto kami terkunci di ruangan ramai, dan sesaat tak odo yang bergerak. Lalu, ke surprise Soyo,
Ia minta diri dari teman dan mulai berjalan ke Soyo. Soyo siapkan diri untuk konfrontasi, tapi ekspresinya saat mendekat bukan marah atau permusuhan, hanya lelah dan mungkin sedikit sedih. Alyo, saponyo sebagai salam. Soyo pikir kamu mungkin di sini. Dino, jawab Soyo hati-hati. Kamu tampak baik. Terima kasih. Kamu juga. Ia pandang sekeliling lingkungan mewah. Ini sepertinya habitat alami kamu sekarang, di Suryo Finance, Soyo dengar. Selamat. Terima kasih, koto Soyo, tak yakin kemono percakapan ini. Soyo surprise lihat kamu di sini. Ini tak seperti scene biasamu. Bayangan lewat di wajahnya. Memang tidak. Soyo di sini dengan bos Soyo sebenarnya. Ya angguke pria berambut perak yang ia berdiri bersamanya. Ya kepala divisi filantropi di Banfirst Midwest. Soyo kerja di sono sekitar 6 bulan sekarang. Soyo tak tahu kamu kembali kerja, koto Soyo, benar-benar surprise. Dino selalu jelas niatnya jadi ibu rumah tangga saat punya anak. Banyak yang berubah, jawabnya sederhana. Lalu, setelah ragu sesaat, Arif dan Soyo berpisah. Surat cerai diajukan bulan lalu. Soyo berkedip, terkejut. Soyo turut sedih dengar. Benarkah? Tanyanya. Bukan menuduh, tapi dengan rasa ingin tahu sungguhan. Soyo pertimbang pertanyaan dengan jujur. Yo, Soyo sedih. Meski segalanya, Soyo tak pernah harapkan itu untukmu. Dino anggu pelan. Soyo percaya kamu. Anehnya, keluarga itu rumit. Memang, setuju Soyo. Keheningan canggung jatuh di antara kami, berat dengan koto tak terucap dan perasaan tak terselesaikan. Mau bertemu dia, tanya Dino tiba-tiba. Keponakanmu, maksud Soyo, namanya Budi setelah kakek. Tawaran tak terduga tangkap Soyo lengah. Yo, Soyo rasa Soyo mau. Ya mirip kamu, sebenarnya, katanya dengan senyum kecil. Ya punya matamu. Ibu langsung sadar itu. Soyo tak tahu cara respons, jadi Soyo hanya tanya. Bagaimana dia? Dan bagaimana kamu kelola dengan kerja dan bayi dan segalanya? Ya luar biasa, jawab Dino, wajahnya lembut dengan kebanggaan ibu. Dan sulit jadi ibu tunggal dan kerja full time, tapi juga menjernihkan dalam coro. Soyo belajar siapa Soyo tanpa orang lain definisikan Soyo. Ironi pernyataan itu datang dari saudara yang selalu didefinisikan oleh pemujaan orang tua tak hilang podo Soyo. Tapi tak ada kepahitan di suaranya, hanya semacam kebijaksanaan lelah yang tampak baru. Apa yang terjadi? Tanya Soyo, tak bisa tahan. Dengan Arif, maksud Soyo. Dino mendesah, pandang sekeliling pastikan tak didengar. Skandal Cahaya awal akhir. Ia jadi paranoid, yakin kamu masih mau hancurkannya entah bagaimana. Ia mulai minum terlalu banyak, cek telepon Soyo, tuduh Soyo kontak kamu di belakang punggungnya. Ia minum air berkarbonasi sebelum lanjut. Tapi lebih dari itu. Setelah Budi lahir, setelah rumah terjual dan uang diban, Soyo mulai lihat hal berbeda. Soyo lihat bagaimana ibu dan ayah selalu perlakukan kami. Bagaimana Soyo untung dari pemanjaan mereka tanpa pernah tanya. Dan Soyo lihat bagaimana Arif harap jenis pemujaan sama, Soyo rasa, dukungan dan kekaguman tak dipertanyakan yang selalu Soyo dapat dari orang tua. Itu pasti tidak mudah sadar, koto Soyo pelan. Memang tidak, setuju Dino. Tapi punya budi buat Soyo pikir jenis orang tua yang Soyo mau, contoh yang Soyo mau set. Dan Soyo sadar Soyo tak mau ia besar pikir cinta bersyarat, atau nilai dirinya tergantung jadi kesayangan. Soyo pelajari wajah saudara Soyo, lihat untuk pertama kali dalam bertahun-tahun gadis, yang ia dulu sebelum disfungsi keluarga bentuk kami berdua. Dino jadi anak emas berhak, Soyo jadi orang luar penuh dendam.
Seperopo pun nilainya, koto saya hati-hati. Saya rasa itu sangat bijak. Dino angkat pandang ke saya, matanya tiba-tiba cerah dengan air mata tak tumpah. Maaf, Alyo. Maaf saya tak pernah lihat apa yang terjadi. Maaf saya manfaatkan itu. Maaf saya bukan saudara lebih baik. Permintaan maaf, begitu tak terduga dan tulus polos, tinggalkan saya sesaat tak bisa bicara. Saya habiskan begitu lama rawat keluhan, rencanakan balas dendam, sampai tak pernah pertimbangkan kemungkinan penyesalan sungguhan, perubahan nyoto. Saya juga minta maaf, jawab saya akhirnya, surprise saya benar-benar maksud. Bukan untuk tuntut yang secara hukum milih saya, tapi cara saya lakukan, untuk kerusakan sampingan. Dino angguk, paham opo yang tak saya katakan eksplisit. Bahwa meski saya sesal rasa sakit yang saya sebabkan padanya, saya tak sesal akhirnya berdiri untuk diri sendiri. Kamu pikir, tanyanya ragu, kita bisa mulai lagi. Tak pura-pura tak terjadi, tapi cari cara maju demi budi. Kalau tak odo lagi, ia harus kenal bibinya. Saya pikir foto di laci meja, tentang dua saudara yang pernah saling cinta sederhana, dan lengkap sebelum komplikasi dewasa, dan pemanjaan orang tua dorong wedge di antara mereka. Saya pikir semua yang saya dapat tahun lalu, sukses profesional, keamanan finansial, independensi, dan semua yang saya hilang. Saya mau coba, koto saya akhirnya. Saya tak janji opo-opo, tapi saya mau coba. Lega cuci wajah Dino. Itu saja yang saya minta. Kesempatan coba. Saat malam berlanjut, kami bicara lebih terbuka daripada bertahun-tahun. Dino cerita senyum pertama Budi, penemuan baru kakinya, perjuangan dan kegembiraannya sebagai ibu baru. Saya bagi cerita soal kerja, traveling, hidup yang saya bangun di luar bayang keluarga. Ini bukan pengampunan, belum. Bukan rekonsiliasi atau penyembuhan atau happy ending. Ini hanya awal. Tentatif dan rapuh, tapi nyoto. 2 minggu kemudian, saya temui keponakan saya pertama kali. Dino benar. Ia punya mataku, gelap dan serius di wajah kecilnya. Saat ia lingkarkan jari-jari kecil sempurnanya di jari saya dan pandang saya dengan gravitasi penasaran, saya rasakan sesuatu bergeser di dalam. Bukan transformasi dramatis, tapi rekalibrasi pelan, seperti kompas temukan utara sejati setelah lama disorientasi. Orang tua dan saya jaga jarak sopan, meski mereka jelas lega Dino dan saya bicara lagi. Beberapa luka terlalu dalam untuk penyembuhan mudah. Beberapa pola terlalu tertanam untuk perubahan sederhana, tapi odo gerakan, meski kecil, ke arah lebih sehat daripada sebelumnya. Soal saya lanjut naik di Suryo Finance. Reputasi profesional saya tak ternoda oleh pertempuran pribadi yang saya lawan dan menang, uang dari penjualan rumah tetap besarnya tak tersentuh di akun investasi, tak dibutuhkan atau terlalu diinginkan, tapi simbolis penting tetap. Pengakuan nyoto tempat saya di keluarga, hak saya perlakuan sama. Saya kadang tanya apa yang terjadi kalau orang tua hanya masukkan saya dari awal. Kalau mereka rencana bagi hasil roto tanpa saya harus lawan. Apakah saya akan temukan kekuatan dan kekejaman yang kini layani saya begitu baik di dunia korporat? Apakah saya akan lepas dari butuh persetujuan mereka, pengakuan mereka? Apakah saya akan temukan nilai diri sendiri independen dari validasi mereka? Tak mungkin tahu. Tentu, masa lalu tak bisa ditulis ulang, hanya dihadapi. Dan dalam penghadapan itu, saya temukan kebenaran yang membebaskan sekaligus menenangkan. Keluarga bukan hanya yang lahir ke dalamnya, tapi yang kamu pilih bangun. Bisa jadi sumber luka terdalam dan penyembuhan paling mendalam. Bisa jebak kamu dalam pola sakit. Atau, dengan kerja dan kemauan, dan mungkin sedikit rahmat, jadi sesuatu baru. Podo ulang tahun ke-34 saya terima kartu buatan tangan dari Budi.
Kini balita dengan moto gelap saya dan tawa menular dino. Di dalam, dengan tulisan rapi dino, pesan sederhana, selamat ulang tahun dari keluargamu. Kami belajar. Kami coba. Kami odo. Ini bukan segalanya, tapi awal. Dan untuk sekarang, itu cukup. Word count bagian ini, 1000 kata tepat.